Bismillahirrahmanirrahim. Kira bener. Saya itu pernah digugat orang, wong Kemenak. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso, sing diabtesi wong NU. Gimana niat duhur? Ditulis sholli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas sing tukang kuoso itu kalah. Pemenangnya sing ormas usolli fardhu dzuri. Bareng tes. Apa niat sholat duhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar usolli fardhu. Takut aku, Papa. Sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jawab gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu piye? Baru saya ingin. Aku mendingan aku wong alim tapi kait-kait ormas loh. Niati wono ning ati, tapi nak dilafatno yo ngene iku. Ya kan pancen ngono, masih cara takrib ya. Niat itu di hati, tapi wa yusannu talaffut biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati, tapi disunatno dilafatno untuk membantu hati. Mulane kabeh nabilah yang ada ya labbaik Allahumma. Tapi sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram, tapi supaya lisan membantu hati, maka dilafatkan. Jadi liusa idal lisanu al-qalba, supaya lisanin bantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafatkan itu bukan ikhram, yang di ikhramnya ya niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Ya karek penguasane sapa? Mane coba Indonesia ngono, hukumnya ziarah kubur. Sunat. Suatu saat penguasanya genti, bid'ah. Repot nak fikih kena penguasa ya serepot. Sembohono. Nah, sampeyan takokno pangeran. Nah cara Sidina Ali nang debat sok cocokan ning ngarepe pangeran. Kuwi aku bener ndi? Cara aku lah yo ngono, nak wani khilaf iku bayangno ketemu pangeran. Lah jare Sidina Ali, ana awwalu man yadsu baina yaday rahmanil khusumah. Aku pertama ketemu pangeran iki tak takono, bener kula napa bener musuh kula. Mana hati-hati di tukaran Sidina Ali, dene nantangi ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takono, Gusti bener kula napa Mustofa. Jadi gak tertarik Sidina Ali, swarga sik ora tertarik. Aku iki bener dia mbek musuhku iki. Wis dikonfirmasi sik. Gosobenu hadani khosmani ikhtasamu fi rabb. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang nuntut haknya. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pangeran ini, Gusti niku sinate bangkrutno kula. Itu gimana Gusti? Tekakno sing bangkrutno kowe. Terus nanti keapian dikakno kowe, keelekan dikakno dene. Mulane aja geman dolim nyoro nyoro. Mulane nek didolimi wong kula seneng, muga ngirkakno hisabku. Padahal kula wis ganjaran kula kuatah ditambahi dhekne. Lah sing repot nek sing dolimi kula ra ndek keapian waduh. Dijupuk apane seklotoan. Mulane kula nek kepen didolimi wong saleh ben ana keapiane sing balik ning aku. Didolimi wong sing wis ra duwe keapian bar. Terus mbok jupuk ku apane apa? Ya lu peluange ya mau elekmu dikakno ndekne apa? Nabi karepku kan yo ora ngono, maksudnya ana surplus ngono ndekne lah dhek kabeh. Repot. Ya eling-eling ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran niku perdebatan mereka niku fitdam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran qatil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim nopo gandeng sama qatil. Hada alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah kaya kowe misale mus kowe bangkrut asli apa dibodohi wong? Asli. Nah asli ora iso nuntut asli. Tapi nak dibangkrut ngomong, ya Allah hadzal ladzi afqarani, ini yang bikin saya fikir. Jebule sing mikir bojomu. Kene bojo engkek ngetekno donya terus piye lem nuntut piye? Mosok hadhi ya Allah allati afqaradni mosok. Wah ya repot nang. Mulane nak sing pemene nak sing mikirno anakmu buling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus piye? Ora usah ngono sepura wae wis. Wal yafu wal yas fahu ala tuhibun ayaghfira wa lakum. Cara kula wis ngoten wis. Didolimi wong padha Islamis di sepura mawon ribet.
Napa? Ribet, ribet. Kalau lah rencanane ngono, ribet terus sepuro, tapi ning akhirat ae. Kok cocokan ning ngarepe pangeran, Bos. Masyhur itu kan Ahmad bin Hambal itu kan pernah dizalimi sebanyak itu. Itu beliau pas pada kapundhut isyadu annaman dolamani fi afwin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu, pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat meneh. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan mbek kiri ditarik unta ke arah berlawanan. Terus dipenjara kayak apa susahnya Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang. Terus ketika ditanya, limada tukhilluhum, kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balaghoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balaghoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman, liyakum al-afun, orang yang pemaaf, liyakum supaya berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afa. Terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Terus Allah membacakan wal yafu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terus dari Imam Hanbal, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman, umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu nggak masuk itu, pasti nggak masuk itu yang masing-masing, pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah ngendikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Mane nek ana wong nyak kowe gen kriting ngendek gendut wis sepura wae napa? Sepura. Tapi nak muni sing rapayu rabi harus kamu lawan, niku pelecehan. Iku ora pengecehan, ora pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya dadi tapi aku rencana kula nggih ngoten. Kula ketemu pangeran pertama, sing tak gugat iku wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel ora perkara apa. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta pesolatan ta pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh mboyo ngregani. Untuk gelar doktor dan profesor ilmu dunya wae butuh sekolah, diuji profesor, ono apa munakosa, ada mosok memahami kalam. Untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa? Ini untuk memahami kalam waduh sembarangan. Tak protes itu. Muka-muka pangeran ya ora nyepuro, tapi kok suwe-suwe nyepuro ora apa-apa, tapi sementing ku wis kasil protes ae. Cinta kon jotos ora malaikat rugen iki jotos. Sembrono. Kowe sing ngaji 10 tahun ora buka pengajian tafsir ora tau ngaji kok. Dadi sing tak kon ya ini. Kowe sing ngaji luwih 10 tahun luwih. 14 tahun. Kowe sing ngaji 14 tahun ora buka apa? Pengajian kok kon ora tau ngaji. Tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma' alaih maknanya boleh. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau loh ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Lah menurut saya bahasa Arabnya biro itu, paham ya? Kok angel temen rang aku ya? Tapi kita tidak benci orang itu ndak. Saya tetap hormat, mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam nggak apa-apa niatnya. Tapi bu ya, tahu diri. Hanya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama, misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in. Tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya, agama itu bebas. Karena Allah ngendikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Ya goblok le dul. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah itu jelas. Jadi gak perlu kamu maksa orang 1 tambah 1 2 angger wong waras umuni.
Dua. Jadi maknane la ikroha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu nggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Nggak perlu karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikroha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu orang bocah kok goblok. Paham ya? Wong terusane ayat itu qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu minal ghayy. Orang kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rusul nak wong cek bebas? Terus kan mulang apa? Jadi Rasul kok mikraj modern bebas. Ayo orang sa Rasul tak ngono rugen iso. Dilakoki entuk apa kan kok lagi to? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kaji piye? Bebas. Bocah kok ora karu-karuan. Bingung ngadepi kowe bareng wis roe banget. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apale la ikrafidin terus waqaf. Bare, boyo diterusno tunggu isin sing apal-apal Quran yo. Terusane apal yo la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana banget jelas e. Qad iku banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia itu. Sak temene. Sungguh sangat jelas mana yang benar. Mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perlu maksud agama. Wah darah ini geli wap panas. Nah orang tak bacok. Lah rasa mbok peksa darah ini panas le Pak. Pakai aneh-aneh. Maksud geni tak arani anyep. Udah kok aneh-aneh. Yo ngapal Quran sen ada di mufasir. Nara mufasir yo mulang primbon mau atau mulang salatan. Atau ringkasan mau. Waman te sapa wong iku nu amirhu iku apa mau kemana nih kok maringi umur panjang ingsun ing man bi to lati ajali kelawan napa mau kemana nambahi utawa memperpanjang ajal iman wong sing tak takdir umure panjang nganti ngliwati batas normal iku akeh-akeh ya nunakis fil khalqi mongko mali ingsun ing man fil khalqi ing dalam bentuk awal kejadian utawa ing dalam sistem pertahanan tubuhe. Khalqihi tegese sistem penciptaan dene. Misale fayakunu mongko ana sapa wong badha kuwati sause kuwate wong wasababi lan nome wong ana iku dhaifan iku apes wa haruman lan pikun utawa lalinan. Ya umume ngono kan umume kan misale wong cilik naik tuwa balik kaya cah cilik. Ke cilik ku kono apa-apa ya lalinan, ndek dolanan lali kok njaba, bar dolanan asik bar barange ditinggal. Kon es tuwek kok ya ngono. Ya lalinan kaya cah cilik. Yes. Tapi iso dilawan. Itu umumnya gitu. Tapi ada resep beberapa dari Rasulullah itu tidak akan terjadi bagi para nabi, para ulama, para orang yang berbuat baik. Makanya saya tadi umumnya. Jadi Allah itu bukan kok semua orang kan ngalami itu ndak apa? Karena Allah tidak mengancam semua orang apa? Bisa saja orang yang nu'amiru itu potensinya nunakisu fil khalaq, tidak semuanya. Itu masyhur dalam ulumul Quran. Jadi kalau Allah ngendikan itu tetap Allah punya hak yaf'alu ma yasha dan punya hak yahkumu ma yurid. Jadi artinya ya yahkumu ma yasha dan bisa yahkumu ma yurid. Pokoknya sama-sama bisa. Sehingga ada kaidah kalau ilmu sosial itu seringnya itu lil ghulabah, umumnya seperti itu. Kalau orang sangat tua banget itu biasanya seperti ini. Tapi misalnya banyak sahabat kayak Anas itu umurnya kila jawazal mi'ah, tapi ya tetap punya ingatan luar biasa. Guru saya Mbah Maimun itu sampai 91 ingatannya pancet, penglihatannya ya pancet ya bagus semua ingatannya. Jadi ya banyak juga. Makanya yang seperti ini itu lil ghalaba umumnya apa? Umumnya karena makanya Nabi pernah ngendikan siapa yang baca Quran gini-gini, kula waca nggih supaya jelas bahwa yang saya katakan itu benar. Wa hadza fi ghairil anbiya wa ammahum fala ya'tarihim ad-du'fu fil aqli wal badan wa in tala umruhum jiddan. Kita tahu misalnya Nabi Nuh umurnya 950 tahun lebih.
Tapi terus diantara solusinya apa? Isti'adzah minar raddi li ardalil umur. Ta'lim li ummati. Wa yulhaqu bil ambiya al ulama al amilun. Yang mirip seperti Nabi banyak ulama yang al amilun sing lakoni ilmu ni. Fala yarumun mereka tidak akan bikun walayat afun tidak akan lemah bitulil umri. Bahkan bal yakuna ala ahsani ma kanu alaih. Bahkan tambah sepuh tambah kuat. Kan banyak ulama tambah sepuh, ingatannya tambah kuat, karyanya tambah bagus. Paham ya, itu jelas ya. Terus itu wala bahwa umumnya apa? Umumnya. Wong Mbah Mun tuh ngarang kitab saksinya itu. Jok sepuh itu sering kalau ketemu saya ngarang kitab itu langsung ngemplak, langsung beliau ngendikan, ditulis sambil ngendikan. Itu semuanya ilmiah. Padahal ya sudah sebelum wafat itu beberapa kali saya ditimbali itu masih ngarang emplak. Emplak itu beliau ngendikan, terus saya yang nulis, beliau juga nulis. Nanti dicocokkan. Aku ejek nom wis pikun. Tapi enak, ora pikun Gus, ora iso malah benak meneh. Sembrono. Ngono iku aku cek Husnudon paling tawadhu. Asline iso tapi muni ora iso. Saking apiane kula. Ngono iku ya tak anggap apa? Tak kok kangkang sing ngaji ning kene tak anggap tawadhu. Asline iso cuma ibu-ibu ngaji. Asline mulang ya iso. Cuma ora bener maksudnya. Iso mulangnya tapi iso bener ya pah-poh tok. Ngerameni tok ya. Ya saya ulang lagi ini jelas tapi wayul haqu bil anbiya al ulama al amilun ini dalam tafsir Sawi. Tafsir Sawi itu sarahnya tafsir Jalalain apa? Sarahnya tafsir Jalalain. Cara kula nggih setuju. Kula bapak kula nggih ngoten, bapak kula nggih termasuk sepuh. Badhe kabudut nggih, mbah kula nganti sepuh. Mbah kula badhe kabudut ijek sering maca Quran, bapak kula nggih khatamun nggih ijek eling. Terakhir ngendikan wis ora usah sangisi aku husnul khotimah terus baca doa Quran terus kabudut. Ya rilek. Lah bangun mau kabudut sebelum ke Mekah ya berdoa saya doakan mati di Muharram hari Selasa itu kayak milih dino. Nah, milih di baro pangeran wis. Gak penting cara pangeran wis. Tapi ke Joni Ruwali malang lama biasa wae orang-orang gitu itu. Betul, bapak saya wafat itu Rejab, Jumadil Akhir itu ke Jogja minta saya boyong. Padahal bapak sehat. Bapak sendiri yang ke sini. Saya kan masih merantau di Jogja. Dipamitkan saya supaya boyong. Saya ya enggak ngira terus beliau wafat. Makanya wasiat beliau itu kaulan wahidan ke saya karena saya disuruh boyong. Cung ngendani bapak. Tak pikir ya enggak sekarang gitu, tapi ya terus wafat. Nak matimu kan gak ono janjian. Di mati bojomu lho ora roh. Mati ra tertib iki. Sekarang catatane utang ya. Ya Allah, tapi tenang ya. Rahmat Allah tetap cukup untuk menyelamatkan Anda. Dadi eling-eling. Wa rahmati wasiat. Wae setoke rahmati Allah tetap cukup. Tenang ya Kang, santai wis tetap cukup. Sak beling-belinge wong gede rahmate pengen. Kan semuanya dungane digebut ya Allah. Ya aku sering marah itu Allahumma maghfiratuka ausa'u dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina ya Allah rahmatmu lebih luas ketimbang amalku dan wa maghfirah engkau lebih saya harapkan dibanding amalku. Jadi gampangane pun Gusti kula pas-pasan lah tapi rahmate jenengan mboten ngarah pas-pasan. Iki kuwi gebut ya. Nak mandi ya, akeh mandi ini insyaallah akeh mandi ini. Kalau dene pengiran nyiksa kowe alasane opo? Mun ning donya wis ruwet ngene iku. Gak mentolo pengiran Rahman Rahim. Wong ning hadis-hadis kutsi kok aku nak roh kawulaku rambute wis putih aku nyiksa isin wong wis tuwa. Nak roh kawulaku fikir aku nyiksa isin wong ning donya wis lara. Terus pokoke pengiran wapian tenan. Sing ngajar kowe akhirnya pengiran. Akhirnya pengiran wis jos wae. Pokoknya warahmati wasiat kulla syai.